Apa kamu pernah merasa dicintai, tapi entah kenapa hatimu tetap terasa kosong? Mereka bilang sayang, tapi sikapnya sering membuatmu merasa tidak penting. Mereka hadir dalam hidupmu, tapi hanya separuh hati, hanya setengah langkah. Dan kamu mulai bertanya dalam diam, apakah ini cinta yang tulus, atau hanya ilusi belaka? Dalam video ini, kita akan membongkar 10 sinyal halus tapi nyata yang sering jadi pertanda bahwa seseorang tidak benar-benar mencintaimu dengan tulus. Sinyal-sinyal ini sering kamu abaikan karena terlalu berharap. Padahal diam-diam, hatimu sedang dimanipulasi oleh kasih sayang palsu. Kalau kamu pernah merasa seperti opsi, bukan prioritas, kamu wajib tonton video ini sampai akhir. Mari kita mulai. 1. Dia menghindar saat kamu sedang rapuh atau butuh dukungan. Ada satu momen paling krusial yang bisa menguji ketulusan cinta seseorang, yaitu ketika kamu sedang hancur dan kamu benar-benar butuh tempat bersandar. Bukan saat kamu tertawa, bukan saat kamu meraih pencapaian, tapi saat kamu lemah dan merasa sendiri. Di sanalah cinta sejati menunjukkan bentuknya. Sayangnya, ada orang yang justru menjauh saat kamu sedang berada di titik terendah. Dia menghindar tanpa penjelasan, seolah luka hatimu bukan urusannya. Kamu mulai bertanya-tanya dalam diam, kenapa dia tak membalas pesanmu? Kenapa dia mendadak sibuk dan tak bisa ditelepon? Kenapa rasanya kamu hanya sendiri saat semuanya terasa berat? Inilah luka yang tidak terlihat. Saat seseorang yang kamu cintai tidak hadir di waktu kamu paling membutuhkannya, bukan karena dia tak mampu, tapi karena dia tak benar-benar peduli. Cinta sejati tidak menjauh di tengah badai. Cinta sejati justru duduk diam di sampingmu, meski tak tahu harus berkata apa, asal kamu tidak merasa sendirian. Namun orang yang tidak tulus selalu punya alasan untuk tidak hadir. Mereka bilang sedang sibuk, padahal untuk orang yang dicintai, takkan pernah benar-benar sibuk. Kamu menunggu dengan harapan dia akan muncul, menguatkanmu walau sebentar saja. Tapi yang kamu dapatkan hanya keheningan. Lama-lama kamu mulai sadar bahwa yang kamu perjuangkan ternyata tak pernah benar-benar ikut berjuang. Kamu sudah jatuh, dan dia bahkan tak mau melihatmu terluka. Perlahan, kamu berhenti mengharapkan, karena kamu mulai mengerti satu hal penting. Orang yang mencintaimu akan mendekat saat kamu rapuh, bukan malah menjauh karena tidak nyaman. Dan disitulah kamu sadar bahwa cinta tanpa kehadiran adalah ilusi yang menyakitkan. Seseorang bisa bilang cinta, tapi jika dia tak ada saat kamu butuh, itu bukan cinta, itu sekadar peran kosong. Yang lebih menyakitkan lagi adalah saat dia hadir hanya ketika kamu bahagia. Dia hanya ingin bagian terbaik darimu dan menolak melihat bagian terlemahmu. Dia menyukai versi kuatmu, versi yang ceria, penuh semangat dan menyenangkan. Tapi begitu kamu menangis, dia berubah menjadi asing dan jauh. Itulah cinta yang tidak adil. Karena cinta bukan hanya tentang menikmati tawa bersama, tapi juga tentang bertahan saat air mata turun. Bukan hanya tentang merayakan, tapi juga menemani saat dunia runtuh. Kamu tak perlu cinta yang hanya hadir saat kamu tersenyum. Kamu butuh cinta yang tetap menggenggam tanganmu saat kamu tidak bisa berdiri sendiri, saat kamu merasa dunia menghimpit. Dan satu-satunya hal yang kamu butuhkan adalah seseorang yang berkata, "Aku di sini." Tapi dia tak pernah berkata itu. Dia tak pernah datang. Dan kamu mulai menyadari bahwa mungkin dari awal dia tak pernah benar-benar ada. Dia hanya datang untuk kenyamanan, bukan untuk perjuangan. Hanya hadir saat kamu menyenangkan, tapi menjauh saat kamu menyedihkan. Cinta seperti itu hanya akan melemahkan. Kamu dipaksa kuat sendiri, sambil terus memberi pada seseorang yang bahkan tak peduli kamu sedang terluka. Lambat laun, kamu jadi takut untuk rapuh, takut untuk menangis, karena kamu tahu dia akan menjauh. Kamu menahan semuanya sendirian, dan itu menyakitkan secara diam-diam. Padahal cinta itu seharusnya aman, tempat kamu bisa jujur dengan semua kelemahanmu.
Tapi yang kamu dapat hanyalah penolakan, dibalut dengan alasan, dan dibungkam dengan ketidakhadiran. Lalu kamu sadar bahwa tidak semua yang bilang sayang benar-benar ingin tahu apa yang kamu rasakan. Mereka hanya ingin versi terbaikmu, bukan kamu secara utuh. Dan kamu berhak atas cinta yang utuh, yang hadir dalam suka dan duka, yang tidak menjauh saat kamu sedih, dan tidak takut melihat kamu menangis. Karena jika cinta membuatmu takut untuk jujur, itu bukan cinta, itu penjara yang tersamar. Jika cinta membuatmu harus berpura-pura kuat, itu bukan kenyamanan, itu luka yang dipoles manis. Renungan untukmu di poin 1 ini. Cinta sejati hadir, bukan hanya saat tawa, tapi juga saat kamu berantakan dan kehilangan arah. Kalau dia menjauh di masa sulit, dia tidak pernah benar-benar mencintaimu. Kamu layak dicintai, bukan hanya dikagumi. Kamu layak ditemani, bukan hanya dikunjungi saat bahagia. Jangan pertahankan orang yang tak mau melihat lukamu, karena yang tulus akan bertahan meski kamu rapuh. Jangan salahkan dirimu karena merasa sendiri. Salahkan mereka yang tidak mampu menjadi tempat pulang. Dan biarkan kepergian mereka menjadi pelajaran, bukan penyesalan yang terus kamu simpan. Lepaskan yang tak pernah benar-benar hadir. Dan bukalah ruang untuk cinta yang mau tinggal, bukan hanya mampir sebentar, lalu pergi saat badai datang. 2. Cemburu berlebihan, tapi tidak pernah mau berkomitmen. Ada satu jenis orang yang ingin kamu seolah miliknya, tapi tidak pernah benar-benar mau menjadikanmu sebagai bagian serius dari hidupnya. Dia mengatur, dia mengawasi, dia melarang ini dan itu, tapi saat kamu bertanya soal hubungan yang jelas, dia selalu bilang, belum waktunya. Lucunya, dia bisa marah hanya karena kamu membalas chat teman lawan jenis. Dia bisa diam berhari-hari hanya karena kamu terlambat memberi kabar. Tapi begitu kamu tanya, apa kita ini serius? Dia mendadak bingung, lalu menghindar dengan alasan yang sama, aku belum siap. Cemburu baginya bukan karena cinta, tapi karena ego. Dia ingin kamu setia padanya, tapi dia sendiri tak mau terikat oleh apapun. Dia ingin hak sebagai pasangan, tapi tak pernah mau menjalani tanggung jawabnya. Semua tentang kontrol, bukan tentang kasih. Orang seperti ini membuatmu lelah secara diam-diam, karena kamu merasa sedang bersama seseorang, tapi tidak benar-benar dimiliki. Kamu menjaga hatimu untuknya, tapi dia tidak pernah menyebutmu sebagai pasangan. Setiap kali kamu mulai meminta kepastian, dia berkata kamu terlalu menekan. Tapi saat kamu mulai membuka jarak, dia panik, seolah kamu miliknya sepenuhnya. Itu bukan cinta, itu rasa memiliki yang egois. Karena cinta tidak hanya cemburu, tapi juga bertanggung jawab. Kalau dia benar mencintaimu, dia tidak akan membuatmu merasa ragu. Dia akan menjelaskan arah hubungan ini, bukan terus menggantungkanmu dengan harapan kosong, tapi dia terus mengulur waktu dengan alasan trauma masa lalu. Padahal, dalam diam kamu sudah siap sejak lama. Kamu menunggu, karena kamu berharap dia berubah. Kamu berharap cemburunya adalah tanda cinta, tapi semakin lama, kamu hanya merasa dikurung. Kamu tidak boleh dekat dengan siapapun. Kamu tidak boleh terlalu bebas, tapi kamu juga tidak pernah dia perjuangkan. Cinta itu seharusnya bukan penjara. Mungkin awalnya kamu merasa itu lucu. Cemburu kecil dianggap tanda perhatian. Tapi lama-lama kamu sadar, itu bukan perhatian, itu kontrol. Dan parahnya, kontrol itu tidak datang dari pasangan yang sah, tapi dari seseorang yang bahkan tak pernah benar-benar memilikimu secara utuh. Dia ingin kamu tunduk, tapi tak pernah mau bertanggung jawab atas hatimu. Dia ingin kamu setia, tapi dia sendiri tidak pernah memberikan kejelasan. Cinta tanpa komitmen, itu ibarat rumah tanpa fondasi. Mungkin berdiri sebentar, tapi akan roboh saat badai datang. Dia boleh bilang sayang setiap hari,
Dia boleh marah saat kamu dekat dengan orang lain. Tapi jika tidak ada komitmen yang nyata, apa arti semua itu? Kamu tidak butuh orang yang hanya cemburu. Kamu butuh orang yang berani memperjuangkan, yang berani berkata, "Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku." Bukan yang hanya bilang, "Aku takut kehilangan kamu," tapi tak pernah mau menjagamu dengan serius. Itu hanya ketakutan ego, bukan niat mencintai dengan sepenuh hati. Jangan terjebak dengan orang yang hanya melarang, tapi tak pernah menetapkan, yang hanya menuntut, tapi tak pernah memutuskan. Hubungan yang sehat dibangun oleh dua orang dewasa, yang saling menjaga, bukan saling membatasi karena takut kehilangan, tanpa keberanian untuk bertanggung jawab. Renungan untukmu di poin 2 ini. Cemburu tanpa komitmen hanyalah bentuk manipulasi yang terselubung. Dia ingin kamu miliknya, tapi tidak ingin benar-benar memilikinya secara utuh. Kamu berhak atas cinta yang jelas dan dewasa, bukan cinta yang hanya membuatmu ragu dan waspada. Jika dia tak mampu menetapkan langkah bersama, maka dia tak pantas memegang hatimu. Jangan terpesona oleh rasa cemburu, karena cinta sejati ditunjukkan dengan kepastian. Kalau dia serius, dia tidak akan membuatmu terus bertanya. Lepaskan yang hanya ingin mengatur, tapi tak pernah ingin menetap. Dan bukalah hati untuk seseorang yang benar-benar siap mencintaimu tanpa setengah-setengah. 3. Jarang menunjukkan ketertarikan pada isi hatimu. Cinta itu bukan soal hadiah, bukan soal ajakan makan malam mewah, bukan soal pelukan di depan banyak orang, tapi soal siapa yang benar-benar mau mendengar isi hatimu. Banyak orang bisa bilang, "Aku sayang kamu," tapi sangat sedikit yang benar-benar ingin tahu tentang luka masa kecilmu, tentang hal-hal yang diam-diam kamu pendam. Dia mungkin rajin menghubungi, tapi setiap percakapan hanya soal dirinya. Dia sibuk bercerita tentang hari-harinya, tentang ambisi, dan tentang apa yang dia mau. Tapi saat kamu mulai membuka isi hatimu, dia cepat-cepat mengalihkan topik, atau malah diam saja, seolah perasaanmu bukan bagian penting dari hubungan ini. Itulah cinta yang terasa sepi, meski kamu tidak benar-benar sendirian, karena kehadirannya hanya fisik, tapi tidak pernah menyentuh sisi terdalam hatimu. Kamu ingin bercerita tentang hari buruk yang membuatmu hampir menangis, tentang ketakutanmu akan masa depan, tentang luka yang belum sembuh. Tapi kamu tahu, kalau kamu cerita, responnya akan datar, atau malah terdengar bosan, seakan-akan isi hatimu terlalu berat untuk dia dengar. Padahal kamu tidak butuh solusi, kamu hanya ingin didengarkan, dipahami, disayangi tanpa harus berpura-pura kuat. Tapi dia tidak pernah memberi ruang itu. Dia hanya tertarik pada apa yang menyenangkan, pada candamu, pada senyummu. Tapi saat kamu mulai menunjukkan luka, dia perlahan menjauh atau bersikap dingin, dan itu membuatmu merasa semakin sendiri. Hubungan seperti ini perlahan mengikis jiwamu, karena kamu tidak bisa jadi dirimu sendiri. Kamu harus terus terlihat baik-baik saja, agar dia tidak pergi. Kamu belajar menyimpan segalanya. Karena setiap kali kamu jujur, kamu hanya merasa tidak didengar, tidak dianggap penting. Itu bukan cinta, itu hanya kehadiran kosong, yang datang tanpa niat untuk mengenalmu lebih dalam, yang hadir hanya untuk bagian paling permukaan. Padahal cinta sejati harusnya ingin tahu segalanya, bukan hanya cerita lucu dan pencapaianmu, tapi juga tentang rasa takut, cemas, dan kecewamu. Orang yang benar-benar mencintai tidak akan merasa terganggu oleh lukamu. Mereka akan ingin tahu, karena mereka ingin ikut menjagamu dari dalam. Tapi orang yang hanya ingin memiliki tidak akan tertarik mendengar isi hati. Mereka hanya ingin kamu tetap menyenangkan, agar mereka tetap merasa nyaman. Sampai akhirnya kamu lelah sendiri, berusaha mencintai tanpa benar-benar dimengerti. Berjuang menyampaikan perasaan pada seseorang yang hanya mendengar, tapi tidak memahami.
Cinta yang hanya berjalan satu arah akan jadi luka yang perlahan tumbuh diam-diam. Dan kamu akan mulai bertanya, apakah aku benar-benar dicintai? Atau hanya sekadar ditemani karena dia tidak ingin sendiri? Jika dia tidak pernah ingin mengenal isi hatimu, maka dia tak layak tinggal di sana. Karena hatimu bukan tempat singgah. Hati adalah rumah. Dan rumah tidak dibangun oleh seseorang yang tidak mau mendengarkan. Cinta tidak harus selalu paham, tapi cinta selalu berusaha untuk mengerti. Kalau dia bahkan tidak mau mencoba, kamu tahu sendiri, itu bukan cinta sejati. Renungan untukmu di poin 3 ini. Cinta yang tulus akan duduk tenang dan mendengarkan isi hatimu tanpa menghakimi. Dia tidak akan selalu memberi solusi, tapi dia hadir, dan itu cukup. Kalau seseorang selalu menghindar dari percakapan yang mendalam, mungkin yang dia cintai bukan dirimu sepenuhnya, tapi hanya versi luar darimu. Kamu berhak dicintai secara utuh, dengan cerita baik dan luka lamamu. Jangan bertahan pada cinta yang membuatmu merasa harus diam untuk diterima. Lepaskan mereka yang tak ingin mengenal jiwamu, dan tunggulah seseorang yang mencintai isi hatimu, bukan sekadar tubuhmu, bukan sekadar wajahmu, tapi kamu sepenuhnya. 4. Ucapan manisnya tidak sejalan dengan tindakan. Dia bilang kamu satu-satunya. Dia bilang tak ingin kehilanganmu. Dia bilang kamu segalanya. Tapi entah kenapa, kamu selalu merasa sendirian. Kata-katanya begitu indah, penuh janji dan harapan, membuatmu percaya bahwa akhirnya kamu dicintai dengan tulus. Tapi semakin lama kamu bersama, semakin kamu sadar bahwa semua itu hanya tinggal kata, tanpa bentuk, tanpa bukti, tanpa arah. Dia tahu persis cara menyentuh hatimu. Dia pandai merangkai kata-kata yang membuatmu merasa berarti, tapi saat kamu butuh kehadirannya, dia selalu tidak bisa. Dia bilang akan ada untukmu, tapi saat kamu jatuh, dia tak pernah benar-benar datang. Dia bilang ingin membangun masa depan bersama, tapi tidak pernah menunjukkan langkah nyata. Inilah luka yang pelan tapi pasti tumbuh. Ucapan manis tanpa tindakan bukanlah bukti cinta, tapi racun yang lembut. Dan kamu mungkin tidak sadar, sampai akhirnya kamu hancur karena terus berharap. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah dia memang mencintaimu, atau dia hanya pintar berkata manis untuk membuatmu tetap bertahan? Karena orang yang benar mencintai tidak akan membuatmu menebak-nebak. Dia tidak hanya bicara, tapi juga menunjukkan lewat perlakuan. Dia akan hadir, walau tidak diminta. Dia akan membantu, walau tidak disuruh. Tapi orang yang tidak tulus selalu punya alasan. Selalu berkata, aku sibuk, tapi masih sempat main dengan yang lain. Dia bilang, aku peduli, tapi tidak pernah bertanya kabarmu. Dia bilang, aku kangen, tapi tidak pernah benar-benar datang menemui. Cinta yang sejati tidak hanya terdengar. Cinta sejati terasa lewat tindakan. Kalau cinta hanya berhenti di mulut, itu bukan cinta, itu sekadar manipulasi. Orang seperti ini membuatmu bertahan hanya karena harapan kosong, karena kamu pikir kalau dia berkata seperti itu, pasti ada niat. Tapi niat tanpa langkah adalah ilusi yang menyakitkan. Kamu terus menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar menuju. Kamu bertahan karena kamu tidak mau kehilangan kata-kata indah itu. Tapi apa gunanya kata-kata kalau kamu terus merasa tidak dihargai? Ucapan manis tanpa tindakan akan berubah jadi kebohongan yang terselubung. Makin lama, kamu makin kehilangan jati dirimu karena kamu terus memberi, sementara dia hanya berkata-kata. Kamu berhak dicintai dengan nyata, bukan dengan janji-janji yang tak pernah ditepati. Bukan dengan kata, aku sayang, yang tak pernah diwujudkan dalam sikap. Cinta itu butuh konsistensi, bukan hanya emosi sesaat, bukan hanya kata-kata yang menguap begitu saja saat suasana berubah.
Jika kamu selalu jadi yang memahami, tapi tidak pernah dipahami, itu bukan cinta, itu hanya permainan emosi. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang hanya penuh suara, tapi hampa makna. Karena cinta yang sejati tidak perlu banyak bicara, cukup terlihat dari cara dia memperlakukanmu. Renungan untukmu di poin 4 ini. Cinta bukan tentang seberapa manis kata yang dia ucapkan, tapi tentang seberapa nyata dia memperjuangkanmu. Kata-kata mudah dibuat, tapi tindakan, itulah cinta yang sebenarnya. Jangan terlalu terpikat oleh janji. Lihat bagaimana dia hadir dalam keseharianmu. Kalau dia hanya bicara tanpa berbuat, kamu sedang mencintai bayangan, bukan kenyataan. Kamu layak bersama seseorang yang tidak hanya berkata, "Aku cinta kamu," tapi juga menunjukkan cinta itu dalam hal-hal kecil setiap hari. Lepaskan mereka yang hanya pandai bicara, dan bukalah hati untuk seseorang yang diam-diam membuktikan segalanya, lewat sikap, lewat perhatian, dan lewat kesetiaan. 5. Selalu kamu yang berusaha menjaga hubungan. Hubungan itu seperti tarian dua orang. Harus ada yang maju, harus ada yang merespon, harus sama-sama ingin tetap dekat. Tapi kalau hanya kamu yang maju, dan dia terus mundur, lama-lama kamu akan kelelahan, dan cinta berubah jadi beban. Awalnya kamu pikir itu hal kecil. Kamu menghubungi duluan, kamu minta maaf lebih dulu, kamu yang selalu mencoba memperbaiki. Tapi semakin lama kamu sadar, dia tidak pernah melakukan hal yang sama. Bahkan saat jelas-jelas dia yang salah, kamu juga yang harus turun tangan duluan. Kamu berusaha menjaga komunikasi, menjaga perhatian, menjaga supaya hubungan ini tetap hidup. Tapi dia diam, seperti tak peduli. Saat kamu mulai menjauh, dia baru mencari. Tapi bukan karena ingin memperbaiki, melainkan karena merasa kehilangan kenyamanan. Cinta bukan tentang siapa yang paling sabar, tapi tentang dua hati yang sama-sama mau menjaga, bukan satu pihak yang terus mengalah. Kalau kamu terus yang berjuang, kamu akan merasa tak berarti, karena cinta yang sehat harus datang dari dua arah. Jangan bangga jadi satu-satunya yang terus mencoba mempertahankan, karena itu bukan bukti cinta. Itu tanda kamu sedang sendirian dalam hubungan. Kamu bertanya dalam hati, kenapa dia tidak pernah memulai duluan? Kenapa selalu aku yang berinisiatif? Kenapa kalau aku diam, hubungan ini ikut mati? Itu pertanyaan yang menyakitkan, karena cinta seharusnya tidak membuatmu merasa sendiri di dalam hubungan yang katanya berdua. Tapi kamu yang berjuang seperti orang bodoh. Kamu mulai mengabaikan perasaan sendiri karena terlalu sibuk menjaga hubungan. Padahal kamu juga butuh dijaga. Kamu juga butuh diperjuangkan. Setiap kali ada masalah, kamu yang mencari jalan keluar. Kamu yang menenangkan. Kamu yang menurunkan ego. Tapi dia seringnya malah pergi, atau diam, atau menunggu kamu menyembuhkan luka yang bukan kamu yang buat. Itu bukan cinta yang sehat. Itu cinta yang melelahkan. Kamu mencintai, tapi kamu juga harus bertahan sendirian. Dia tahu kamu tidak akan pergi, makanya dia tidak takut kehilangan. Karena dia tahu, kamu akan selalu jadi yang pertama memperbaiki. Padahal, kalau dia benar mencintai, dia akan takut kehilangan. Dia akan menjaga, bukan menunggu kamu terus yang menyelamatkan. Mungkin kamu merasa, kalau aku tidak berusaha, semua ini akan hancur. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kamu harus memikul semuanya sendiri? Cinta tidak akan terasa aman. Kalau kamu terus yang bertahan sendirian, kamu akan merasa kosong. Meskipun statusnya kalian masih bersama, kalau satu orang saja yang terus berjuang, itu bukan hubungan, itu beban yang dipaksakan atas nama cinta yang sepihak. Kamu bukan penopang, kamu bukan pengorban tanpa batas. Kamu juga manusia yang punya hati dan butuh dihargai. Berhentilah jadi satu-satunya
yang menyalakan api dalam hubungan ini. Kalau dia tidak mau meniupkan angin, biarkan api itu padam dengan tenang. Cinta tidak seharusnya membuatmu letih. Cinta yang sehat memberi energi, bukan menyedot jiwamu hingga kamu tak punya sisa untuk diri sendiri. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kalau kamu terus yang menjaga, sementara dia hanya diam, itu bukan cinta yang setara. Itu cinta yang timpang dan menyakitkan. Hubungan butuh dua hati yang saling berpegangan, bukan satu hati yang terus menarik yang lain agar tidak pergi. Kalau hanya kamu yang bertahan, mungkin sudah waktunya melepas. Karena cinta sejati tidak akan membuatmu merasa sendirian. Biarkan cinta yang sehat datang, yang hadir tanpa harus diminta, yang menjaga tanpa perlu disuruh, dan yang memperjuangkanmu seperti kamu memperjuangkannya. 6. Sering membuatmu merasa bersalah tanpa alasan jelas. Ada pola yang diam-diam mengikis harga dirimu, pola halus namun merusak, yang membuatmu merasa bersalah, padahal kamu tidak berbuat salah apapun. Hanya karena kamu berbeda pandangan, kamu dianggap menyakiti. Ini bukan soal konflik biasa, tapi cara dia membelokkan fakta untuk menyudutkanmu. Kata-kata yang dilemparkan terdengar masuk akal, tapi efeknya membuatmu merasa seperti beban dalam hubungan. Contohnya sederhana tapi sering terjadi. Saat kamu tidak sempat membalas pesannya karena sibuk, ia langsung menghilang, lalu berkata kamu tidak peduli, padahal kamu hanya ingin sedikit waktu untuk dirimu sendiri. Atau ketika kamu mengutarakan pendapat yang jujur, ia balik menyalahkanmu karena tidak tahu diri. Kamu dianggap kasar, tidak peka, bahkan egois. Padahal kamu hanya ingin dimengerti sebagai manusia biasa. Lama-lama kamu jadi ragu dengan intuisi sendiri. Kamu mulai menahan ucapan, takut salah paham lagi. Kamu memikul beban perasaan yang bukan milikmu. Rasa bersalah itu bukan datang dari hatimu, tapi dipaksakan masuk. Perilaku ini disebut gaslighting emosional, sebuah manipulasi psikologis yang membuatmu meragukan dirimu. Pelakunya tahu cara menggeser kenyataan, sehingga kamu yang terluka justru merasa harus minta maaf. Efeknya sangat halus tapi menghancurkan perlahan, karena rasa bersalah yang terus kamu telan jadi racun batin. Kamu mulai bertanya, apa aku terlalu sensitif? Padahal hatimu cuma sedang diterkam oleh ketidakadilan. Orang yang tulus tidak membuatmu merasa kotor saat jujur. Ia tidak akan memelingkir niat baikmu menjadi serangan. Ia akan bicara, bukan menyudutkan. Ia akan mendengar, bukan memanipulasi agar kamu tunduk. Tapi orang yang tidak tulus punya senjata yang berbeda. Ia tahu simpul emosi mana yang harus ditekan. Ia tahu kapan membuatmu merasa kecil tanpa teriak. Ia tahu kapan pura-pura jadi korban agar kamu tak berkutik. Semua itu dilakukan agar kamu tetap berada di posisimu, posisi yang tak seimbang, agar dia tetap dominan. Kamu terus jadi penyesal, sementara dia merasa benar. Kamu tenggelam dalam luka, dia berjalan tanpa rasa bersalah. Dan anehnya, semakin kamu merasa bersalah, semakin kamu ingin membuktikan cinta. Kamu ingin menebus sesuatu yang bahkan tak kamu lakukan. Kamu ingin dimengerti oleh seseorang yang tak pernah mau mengerti. Padahal cinta yang tulus bukan medan pengadilan. Cinta tidak menuduh, tidak menjebak, dan tidak memperalat rasa. Cinta sejati memberi ruang untuk jujur tanpa takut, dan membuatmu merasa aman bahkan ketika kamu sedang rapuh. Renungan untukmu di poin 6 ini. Jika seseorang sering membuatmu merasa bersalah tanpa dasar, maka itu bukan cinta, itu kontrol. Bukan perhatian, tapi manipulasi yang dibungkus emosi. Bukan pasangan, tapi penjaga luka yang tak kau sadari. Hubungan yang sehat tidak membuatmu bertanya-tanya setiap hari, tidak membuatmu gelisah karena takut salah langkah, tidak mengajarkanmu untuk meragukan perasaan sendiri, dan tidak mengharuskanmu minta maaf atas ketulusanmu sendiri. Jangan biasakan hati untuk dipaksa menanggung beban orang lain. Jangan biarkan hatimu jadi tempat sampah emosi dari orang yang tak bertanggung jawab. Karena sedikit demi sedikit, itu akan membuatmu kehilangan arah.
Dan kamu akan lupa bagaimana rasanya dicintai dengan sehat. Cinta tidak pernah membuatmu merasa bersalah karena menjadi dirimu. Cinta yang benar akan membuatmu tumbuh, bukan menyusut, membuatmu lebih berani, bukan lebih takut, dan membuatmu tenang, bukan merasa seperti kesalahan yang harus ditebus. 7. Tidak menghargai batasan atau perasaanmu. Hubungan yang sehat selalu dilandasi oleh dua hal, rasa hormat dan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap orang punya batasnya sendiri, dan rasa hormat bahwa batas itu tidak boleh dilanggar. Tapi apa yang terjadi jika batasanmu selalu dianggap angin lalu? Orang yang tidak tulus mencintaimu jarang peduli dengan kata cukup. Ketika kamu bilang lelah, dia tetap memaksa. Ketika kamu ingin ruang sendiri, dia menuduhmu menjauh. Bukan karena dia tak mengerti, tapi karena dia tak mau mengerti. Ada perbedaan besar antara seseorang yang khawatir kehilangan dengan seseorang yang marah karena kehilangan kendali. Yang pertama tetap menghormati batasmu walau sakit. Yang kedua akan terus menekanmu agar menyerah. Saat kamu bilang, aku butuh waktu, dan dia malah menyalahkanmu karena egois. Itu bukan cinta yang tulus, itu manipulasi halus. Cinta tidak menuntut pengorbanan atas ketidakpedulian. Cinta yang tulus tak akan membuatmu merasa bersalah karena punya batas. Tak akan membuatmu takut berkata tidak. Tak akan membuatmu mempertanyakan hakmu atas perasaan sendiri. Sebaliknya, cinta sejati akan menguatkanmu menjaga dirimu sendiri. Orang yang benar-benar peduli akan memperhatikan ekspresi lelahmu, akan membaca sinyal-sinyal diam yang kamu kirimkan, akan bertanya, kamu baik-baik saja? Bukan, kenapa kamu berubah? Dia akan membuatmu merasa aman untuk berkata jujur. Batasan itu bukan tembok yang memisahkan cinta, tapi pagar yang melindunginya dari kehancuran. Jika dia selalu melewati pagar itu demi keinginannya, maka dia bukan datang untuk mencintai, tapi menguasai. Pernahkah kamu merasa bersalah hanya karena ingin sendiri sebentar? Pernahkah kamu menahan tangis karena takut dibilang drama? Pernahkah kamu memendam marah karena dia bilang kamu lebay? Itu tanda-tanda bahwa kamu hidup di bawah tekanan yang tak terlihat. Ketika seseorang tidak menghargai batasanmu, maka perlahan kamu akan kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Kamu mulai menoleransi hal-hal yang menyakitimu. Kamu mulai merasa semua itu salahmu sendiri. Padahal, kamu hanya ingin dihargai. Kamu hanya ingin didengar dan dimengerti. Kamu hanya ingin seseorang yang tahu kapan harus berhenti menekan dan tahu kapan harus mulai mendengarkan. Tapi dia tidak pernah benar-benar mendengarkan. Setiap kali kamu bicara, dia menyalah. Setiap kali kamu jujur, dia membela dirinya sendiri. Setiap kali kamu terluka, dia berkata, kamu terlalu sensitif. Orang yang mencintaimu akan menciptakan ruang aman untukmu merasa. Ruang aman untukmu terluka, jujur, menangis, dan diam. Bukan mengharuskanmu selalu kuat demi kenyamanannya. Dan bukan menuntutmu menghapus semua luka hanya karena dia bosan mendengarnya. Hubungan tanpa rasa hormat terhadap perasaanmu hanya akan membusuk perlahan. Dan kamu akan menjadi orang yang paling sering menyesuaikan diri. Padahal kamu juga berhak didengarkan tanpa takut dihakimi. Kamu juga berhak memilih kapan ingin terbuka dan kapan ingin diam. Tidak semua orang yang bilang cinta mampu menghargai keberadaanmu. Cinta bukan sekadar rasa, tapi juga sikap. Jika sikapnya tak menunjukkan hormat, maka cintanya pun patut kamu ragukan. Jika kamu terus dipaksa mengorbankan kenyamanan batinmu demi membuat dia merasa aman, maka hubungan itu hanya akan jadi tempatmu kehilangan arah. Dan lama-lama kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Mencintai seseorang tidak berarti kamu harus membiarkan dirimu dikendalikan. Tidak berarti kamu harus membiarkan semua batasmu dilanggar. Karena semakin kamu biarkan batas itu ditembus, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kadang, mencintai diri sendiri berarti harus belajar berkata, tidak, bukan karena kamu egois, tapi karena kamu terluka terlalu sering. Dan luka itu tidak boleh dianggap hal biasa. Perasaanmu layak dihargai, tidak hanya ditoleransi.
Jangan biarkan rasa bersalah menutupi fakta bahwa kamu sedang dilukai. Jika dia marah karena kamu menjaga dirimu, itu bukan cinta. Jika dia kecewa karena kamu punya batasan, itu bukan pengertian. Itu adalah keinginan untuk mengendalikan, bukan merawat. Kamu punya hak untuk memilih siapa yang boleh masuk ke ruang hatimu, dan siapa yang tak layak tahu isi terdalam dari jiwamu. Karena tak semua orang yang mendekat benar-benar ingin menetap. Beberapa hanya ingin mengobrak-abrik isi hatimu lalu pergi. Lindungi hatimu sekuat kamu menjaga tubuhmu, karena luka yang tak terlihat seringkali lebih dalam. Jangan beri ruang untuk orang yang menginjak batasmu sesuka hati. Cinta seharusnya membuatmu tumbuh, bukan hancur pelan-pelan. 8. Sikapnya berubah-ubah, membuatmu bingung. Ada orang yang manis hari ini, lalu dingin keesokan harinya. Ia bisa sangat perhatian, lalu esoknya seakan lupa kamu ada. Kamu tak tahu apa yang salah, tapi kamu selalu merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Itulah tanda paling jelas dari cinta yang tidak tulus, ketidakpastian yang disengaja. Sikap yang berubah-ubah bukan hanya membuat bingung, tapi juga melelahkan. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri, merasa mungkin kamu yang terlalu sensitif. Padahal kenyataannya, dia sengaja menciptakan kabut itu agar kamu tetap bertanya-tanya. Dan saat kamu kebingungan, dia tetap pegang kendali atas emosimu. Ketika seseorang mencintaimu dengan tulus, mereka stabil dalam sikapnya, tidak sempurna, tapi konsisten, tidak selalu romantis, tapi jelas. Sedangkan yang tidak tulus akan membuatmu merasa dekat hari ini, lalu asing besok pagi. Dan celakanya, kamu akan terus mencoba mencari alasan untuk membenarkannya. Kamu mulai memaklumi semua perubahan yang tak masuk akal. Kamu bilang dia mungkin sedang stres, sibuk, atau punya masalah pribadi. Tapi sejujurnya, kamu tahu di dalam hati, ada yang tidak beres dari cara dia memperlakukanmu. Hanya saja, kamu terlalu takut kehilangan, sehingga menoleransi semuanya. Perasaan cinta seharusnya membawa ketenangan, bukan kecemasan terus-menerus. Namun yang kamu rasakan justru sebaliknya. Selalu takut salah langkah. Kamu seperti menunggu moodnya membaik, seperti sedang berdamai dengan badai yang tidak pernah reda. Padahal cinta tidak seharusnya seperti ini. Cinta tidak membuatmu kehilangan arah. Orang yang tulus akan menjaga hatimu, bukan mempermainkannya. Dia tidak akan bersikap manis hanya saat butuh sesuatu darimu, dan tidak akan mendadak menjauh hanya karena sudah bosan untuk sementara waktu. Kamu berhak atas kejelasan, bukan permainan emosi. Perubahan sikap yang ekstrim bukan bentuk kedewasaan, melainkan manipulasi. Dia tahu kapan harus bersikap baik, agar kamu tetap tinggal. Dia juga tahu kapan harus bersikap dingin, agar kamu merasa bersalah dan mengejar. Semua itu dilakukan bukan karena cinta, tapi karena ingin tetap berkuasa. Cinta tidak akan membuatmu merasa seperti menebak cuaca setiap harinya. Cinta yang tulus justru membawa rasa aman, bahkan saat hubungan sedang diuji. Kamu tidak akan dipaksa membaca kode atau mencari makna di balik jamnya, karena orang yang mencintaimu akan memilih komunikasi, bukan kebingungan. Jika kamu terus dibiarkan kebingungan, berarti kamu bukan prioritas. Bisa jadi kamu hanya dijadikan pelarian saat dia tidak punya yang lain, atau lebih parah, kamu hanya dimanfaatkan untuk menutupi kekosongan emosinya. Dan kamu tidak pantas menghabiskan hidup dalam keraguan seperti itu. Mereka yang benar-benar mencintai tidak akan membuatmu mempertanyakan nilaimu, tapi mereka yang memanfaatkan akan membuatmu merasa tidak pernah cukup. Dan saat kamu mulai hancur perlahan, mereka akan menyalahkanmu sepenuhnya. Seolah semua perubahan sikap itu adalah kesalahanmu, bukan kelalaian mereka. Jangan pernah menganggap kebingungan itu sebagai bagian dari cinta. Ketulusan selalu membawa rasa tenang, bukan teka-teki yang tidak berujung. Kalau kamu merasa lelah menebak-nebak, mungkin karena kamu memang tidak diberi kejelasan, dan orang yang mencintaimu tidak akan membuatmu terus-menerus bertanya, "Apa aku salah?" Renungan untukmu di poin 8 ini. Kadang, kita terlalu sibuk memahami orang yang tak pernah berniat memberi kejelasan. Kita lupa bahwa cinta bukan soal bertahan dalam kebingungan yang terus berulang. Kita mengira perubahan sikap itu manusiawi, padahal itu bentuk dari permainan emosi.
dan kita mengira diamnya itu kedewasaan. Padahal sebenarnya itu bentuk penghindaran. Cinta sejati tidak membuatmu takut berkata jujur, tidak membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu butuh kepastian, tidak mengharuskanmu membaca kode atau mengira-ngira perasaannya. Cinta sejati hadir dengan kejelasan, bukan manipulasi diam-diam. Jangan biarkan hatimu terjebak dalam permainan tarik ulur yang tidak sehat. Jangan biasakan diri untuk menoleransi luka hanya demi mempertahankan hubungan. Kamu berhak dicintai secara utuh, bukan dicintai hanya saat dia merasa perlu. Dan kamu layak mendapatkan cinta yang tenang, bukan cinta yang membingungkan. Jika seseorang terus membuatmu bertanya-tanya tentang perasaan mereka, itu tanda paling jelas bahwa dia tidak benar-benar mencintaimu. Karena cinta sejati tak membuatmu bertanya, tapi membuatmu merasa pasti. Dan saat kamu mulai memilih dirimu sendiri, itulah awal kebebasanmu. 9. Kamu sering merasa mencintai sepihak. Ada luka yang tak terlihat. Saat mencintai seseorang yang tidak mencintaimu dengan cara yang sama, kamu memberi segalanya, waktu, perhatian, tenaga, bahkan impian. Tapi di ujung hari, kamu tetap merasa sendirian. Sepihak bukan soal siapa lebih dulu jatuh cinta. Sepihak itu ketika hanya kamu yang bertanya, kamu sudah makan? Hanya kamu yang peduli kalau dia sedang sedih. Dan hanya kamu yang berusaha mencairkan suasana ketika hubungan mulai dingin. Kamu tahu rasanya mencintai dalam diam, tapi lebih menyakitkan mencintai dalam suara yang tak pernah dijawab. Setiap pesan kamu kirim, dibalas dingin atau malah diabaikan. Setiap perhatian yang kamu beri, terasa seperti angin lalu baginya. Dan tetap saja kamu bertahan, bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu berharap. Berharap bahwa suatu saat dia akan sadar. Sadar bahwa cinta tidak layak ditimbang sepihak. Kamu menunggu, hari berganti minggu, bulan berganti musim, perhatianmu tetap tulus, meski tidak pernah dipedulikan. Hingga suatu hari, kamu mulai lelah. Lelah menyayangi orang yang bahkan tak pernah bertanya, apa kamu baik-baik saja hari ini? Lelah menjadi satu-satunya orang yang memperjuangkan hubungan, dan lelah menjadi tak terlihat. Cinta sepihak adalah bentuk paling sunyi dari rasa sakit, karena tak ada yang benar-benar memahaminya, kecuali mereka yang pernah menitikkan air mata di tengah malam karena seseorang yang bahkan tak tahu kamu menangis. Kamu mulai meragukan diri sendiri. Apa kamu terlalu berlebihan? Terlalu sensitif? Apa kamu terlalu cepat merasa? Tapi jauh di dalam hati kamu tahu, kamu hanya terlalu tulus. Tulus hingga rela diam-diam mengorbankan kebahagiaanmu demi seseorang yang bahkan tak mau tahu kamu terluka. Tulus hingga terus memaklumi perlakuan dinginnya. Dan tulus sampai kamu hampir kehilangan dirimu sendiri. Perlahan, kamu mulai sadar. Cinta seharusnya saling. Jika hanya kamu yang terus memberi, maka itu bukan cinta. Itu pelan-pelan membunuh jiwamu. Dan yang lebih menyakitkan dari patah hati adalah saat kamu merasa tak cukup, padahal kamu sudah memberi segalanya. Saat kamu merasa bukan pilihan, padahal kamu memilih dia di setiap doa. Saat kamu sadar cinta ini hanya bertepuk sebelah tangan. Kadang, yang membuat kita tetap bertahan, bukan karena kita bahagia, tapi karena kita terlalu takut menghadapi kenyataan bahwa cinta kita tak pernah benar-benar dihargai. Kamu berharap hubungan ini akan membaik, bahwa suatu hari dia akan berubah. Tapi berapa banyak waktu lagi yang harus kamu korbankan untuk seseorang yang bahkan tak pernah benar-benar hadir? Mencintai sepihak bukanlah kekuatan. Itu pelan-pelan mengikis harga dirimu. Kamu layak dicintai dengan cara yang sama, dengan perhatian yang sama, dengan kehangatan yang sama. Jika kamu terus mencintai seseorang yang tak mencintaimu, lama-lama kamu akan membenci diri sendiri, karena kamu akan merasa tak layak. Padahal, kamu hanya mencintai orang yang salah. Kamu tidak salah mencintai. Kamu hanya terlalu baik untuk seseorang yang tak layak menerima cintamu. Dan pada titik tertentu, kamu harus memilih. Apakah kamu mau terus mencintai dalam kesepian, atau mulai mencintai dirimu sendiri? Renungan untukmu di poin 9 ini.
Jangan biarkan cintamu jadi alasan untuk terus disakiti. Kamu bukan lemah hanya karena merasa. Dan kamu tidak egois karena ingin dicintai balik. Cinta itu memberi, tapi juga menerima. Saat kamu selalu merasa sendirian, padahal ada seseorang di sampingmu, itu bukan hubungan. Itu ilusi yang kamu pelihara dengan harapan kosong. Dan cinta seperti itu perlahan membunuh harapanmu sendiri. Terkadang, melepaskan bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa kamu sudah cukup terluka. Dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Lebih dari sekadar peran figuran dalam hidup orang lain. Ingat, kamu layak dicintai dengan sepenuh hati, tanpa harus memohon, tanpa harus mengejar, dan tanpa harus bertanya, kenapa aku selalu merasa sendirian? Karena cinta yang tulus tak akan membuatmu merasa tidak cukup. 10. Hanya hadir saat butuh, lalu menghilang lagi. Ada satu pola yang sangat menyakitkan namun sering kita abaikan, yaitu saat seseorang hanya muncul ketika mereka butuh sesuatu dari kita. Mereka menelpon dengan suara manis saat butuh bantuan, lalu setelah itu, mereka kembali lenyap seperti bayangan yang hilang di malam hari. Mereka tahu kamu akan selalu ada, dan itulah kenapa mereka tidak pernah benar-benar tinggal. Mereka tidak merasa perlu hadir dalam hari-harimu, kecuali saat mereka sedang sepi. Kamu dijadikan tempat pelarian, bukan tempat yang dijaga dengan kasih dan hormat. Mereka pandai merangkai kata saat butuh sesuatu darimu, tapi mereka bisu saat kamu butuh ditemani atau sekadar didengar. Mereka memberi perhatian palsu hanya untuk memastikan kamu tetap bertahan, agar mereka bisa kembali kapan saja, tanpa merasa bersalah. Hubungan seperti ini tidak jujur, tidak sehat, tidak adil. Karena cinta tidak muncul hanya di saat butuh. Cinta itu konsisten, bukan sekadar datang lalu pergi. Kamu mungkin berusaha keras memaklumi, berpikir bahwa mereka hanya sedang sibuk atau sedang dalam masa sulit. Tapi jika itu terus terjadi, kamu perlu sadar, itu bukan cinta, tapi manipulasi. Kamu bukan tempat singgah sesaat. Kamu bukan kantong ajaib tempat mereka mengambil energi setiap kali kehabisan. Kamu manusia, punya hati dan batas. Dan batas itu layak dihargai. Jika seseorang tidak bisa hadir untukmu di saat kamu butuh, jangan biarkan mereka datang seenaknya saat mereka butuhmu. Cinta adalah tentang saling hadir, bukan tentang siapa yang bisa lebih banyak mengambil. Perhatikan pola ini dengan jujur. Siapa yang hanya datang saat mereka kesepian, kehabisan uang, atau sedang bertengkar dengan orang lain? Dan siapa yang benar-benar ingin mengenalmu, bahkan saat mereka tidak butuh apa-apa darimu? Itu akan jadi pembeda besar dalam hidupmu. Orang yang tulus hadir karena peduli, bukan karena ada yang bisa dimanfaatkan. Mereka bertanya kabar, mendengar cerita, hadir saat kamu sedih atau bahagia. Sementara yang tidak tulus, hanya menjadikanmu sebagai alat pemenuh kebutuhan emosional atau materi. Dan setelah selesai, kamu ditinggalkan seolah tidak berarti. Jangan merasa bersalah karena memilih menjaga jarak dari orang seperti itu. Itu bukan keegoisan, itu bentuk perlindungan diri. Karena terus-menerus dicari hanya saat dibutuhkan, akan menghancurkan harga dirimu secara perlahan. Kamu berhak atas hubungan yang seimbang, yang saling memberi, bukan saling memanfaatkan, yang saling hadir, bukan saling menghilang, yang saling menghormati, bukan sekadar memanfaatkan kebaikanmu. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kamu bukan tempat transit, bukan jembatan menuju kebutuhan mereka. Kamu adalah tujuan yang layak dijadikan tempat tinggal oleh hati yang tulus. Jangan biarkan siapapun datang dan pergi semaunya, seolah kamu tidak punya batas. Karena yang benar-benar mencintaimu akan menetap bahkan saat mereka tidak butuh apa-apa. Cinta bukan tentang kehadiran sesaat, tapi tentang komitmen hadir bahkan ketika tidak ada kepentingan. Jika kamu hanya dibutuhkan, tapi tidak pernah diinginkan, sudah saatnya kamu mundur perlahan. Berhentilah jadi pelampiasan. Berhentilah jadi solusi instan mereka. Mulailah jadi seseorang yang dicintai karena keberadaanmu, bukan karena manfaatmu.
Kalau dari tadi kamu merasa banyak sinyal yang cocok dengan kisahmu, itu bukan kebetulan. Itu alarm yang selama ini kamu abaikan. Ingat, cinta yang sehat tidak membuatmu meragukan harga dirimu sendiri. Dan orang yang tulus tidak akan membuatmu mempertanyakan apakah kamu pantas dicintai. Jika video ini membuka matamu atau menyentuh bagian rapuh di hatimu, klik tombol like dan share ke orang-orang yang mungkin sedang dibutakan cinta palsu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap hari akan ada video baru yang membantumu melihat hidup dan hubungan dengan lebih jernih.